Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Garahan 2, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti semboyan, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangunkarso, tutwuri handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, menurut saya murid adalah peserta didik yang bisa kita berikan pendidikan ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Kita sekedar memberi ilmu tanpa memikirkan arah dan tujuannya sebenarnya dari pendidikan. Pendidikan saya tidak berpusat pada peserta didik, sehingga kekuatan budi pekerti dan jiwanya peserta didik kurang maksimal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya berubah, bahwa kita sebagai pendidik memberi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak yang tumbuh hidup memiliki kodratnya sendiri, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas yang bisa kita isi. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya. Saya harus peka, membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik model maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin.
Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator, motivator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa memberikan teladan yang baik, dengan harapan anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.